Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video yang ke-11 kali ini kita akan membahas tentang cara membuat login dan register. Oke. Login register seperti itu. Kita akan buat seperti itu. Langsung saja gimana? Kita akan langsung ke codingannya. Kita di root ya, kita rapikan dulu rootnya. Ini saya sudah rapikan beberapa yang login ini saya buat ke grup yang namanya Gues. Nanti ini akan berpengaruh di tampilannya guys, nanti Gues. Dan juga ada root yang dalam grup root auth, itu auth. Oke, langsung aja nih kita buat root kelompok root baru ya, tengahnya nih. Oh enggak, kita buat ini dulu ya, root yang ini, yang dalam root yang auth, yang kelompok auth nih, kita buat seperti ini dulu, lalu kita buat sini ya, kan letternya kemana. Oke, tuh. Nah, sini ini nanti Gues dan auth nih berbeda di tampilannya guys. Nanti ketika masuk web dalam mode Gues, nanti mode guest tuh nanti ada tampilan yang beda lah. Ada yang tampilan guys yang nggak tampilkan di auth, dan ada tampilan auth yang nggak tampilkan di guys. Nah seperti itu. Ini rootnya logout. Ini kita buat root logout dulu. Nanti ketika logout nanti akan diarahkan ke halaman yang sama, cuma nanti di navbar ada yang tampilannya berbeda. Apa itu? Sini. Kan kalau sebelumnya, kalau kalian sudah mengambil template UI navbarnya, itu ada sebagian div yang di hidden. Kalau kalian ingat, ini saya sudah aktifkan kembali di sini out. Nah ini out ini apa yang HS tutup dulu nih guys, ini. Nah kita benar seperti ini. Nah ini kalau kalian sudah masuk sebagai user ya, sebagai user yang sudah emailnya authenticated, maka akan munculnya bukan tombol login yang seperti yang sebelumnya, tapi akan munculkan tombol ini, yang ini seperti ini. Jadi gimana caranya nih, kalian lihat di navbar. Kita buka lagi lebar. Di sini kan awal ini nggak kita apa-apain. Nah di yang sebelumnya tampilan login ini kita masukkan ke dalam namanya guest. Guest ini hanya akan muncul ketika kalian masuk sebelum user kalian terautentikasi. Jadi sebelum kalian login lah, login nanti tombol yang username nanti akan diganti dengan tombol login. Nah kalau kalian masuknya sebagai auth, yaitu email yang sudah terautentikasi, maka kalian akan masuknya ini kan ditampilkan nav yang ini. Nah ini untuk namanya nih sesuai kalian dengan nama user kalian ketika masuk pakai ini, ditampilkan sini. Oke. Nah tampilannya ada my address, my account, dan logout. Cuma ini kita belum kasih hurufnya ya, masih kita kosongkan hurufnya nih, karena masih belum tertulis. Yang penting ada logout dulu guys, yang penting logout, dan hurufnya kita kasih logout juga, logout seperti itu. Oke, setelah itu, nah ini kalau kita sudah masang ya, coba kita logout guys. Kita logout. Yes. Bismillah. Kok masih home guys. Itu yang salah kah? Udah bener loh. Nah nih kita sudah logout guys. Jadi kalau udah logout nanti tampilannya akan seperti ini, akan kembali ke login nih. Nah untuk kita di login ini kita akan buat, jadi kita ke registering dulu guys. Jadi kan kita anggap aja kita belum punya akunnya, belum mendaftar di e-commerce-nya. Kita coba buat setting di sini dulu logiknya. Kita public name, terus setelahnya public mail, lalu public password, itu baru sininya
public function sini validasi data. Oke, require lanjut lalu di database. Nah, di sini nanti kita akan mengolah data yang didaftarkan di registrasinya ya. Nanti ada email, ketentuannya required ya. Jadi ketika nggak di sini nanti bakal ditagih required, terus maksimal katanya 255 ini juga ditagih. Ini type-nya email unique, harus unique ya, terus maksimal juga 255. Password juga minimal 6, maksimal 255. Itu. Ke sini sama aja dari name email. Ini membuat data baru sini. Login user untuk login. Lalu red nanti akan masuk ke home setelah ini. Gitu. Coba kita login ya. Kita coba login. Maksudnya coba registrasi guys. Kita login registrasi. Nah, ini yang nggak apa, ada sedikit masalah di footer ini, nggak tahu kenapa malah ke atas. Coba kita pegang dulu, kita fokus di registrasi. Kalau login registrasi ini kita tulis apa ya, pengujian kan ada logout ya. Ini yang sebelumnya kita pakai ini 6. Coba kita sign up, jelasin. Oke, coba kita kan, oh ya ini akun baru ya, lupa akun baru berarti jangan samakan sama yang lain guys ya. Penguji 5 juga sudah. Nah, tadi fungsinya oke, kita dulu di tampilan registrasi ya, lupa saya belum bedah. Nah, ini tadi ketika kita registrasi namanya ada namanya tadi the email required, the email has been already taken. Itu kenapa nih, kan ada ini, ada 2 kolom, ada berapa kolom, ada 3 kolom, nama, ini email dan password. Nah, setiap kolom ini ada dua kayak gini. Errornya ada 2. Ada yang mode name sama ada yang error untuk tulisannya, bukan, ini untuk gambarnya dan untuk tulisannya. Kalau gambarnya nanti ketika kita misalnya entah salah memasukkan nama, enggak, kalau di registrasi berarti antara sudah ada gambarnya kan, gambarku. Oke. Ketika di registrasi entah dia sudah pakai nama yang sama di user, sudah didaftarkan, atau kalian masih kosong kalau namanya. Nah, kalau muncul seperti itu maka akan muncul tanda pentung di kolomnya. Kalau kalian dilihat di video ini ada tanda pentung. Dan kalau yang ini, yang error bawah ini untuk teks. Jadi si message ini itu adalah fitur bawaan dari Laravel yang nanti akan menyesuaikan. Misalnya kalau kita ini ketiknya settingnya di nama name, berarti the name has been already taken. Kalau misalnya udah dipakai nama sebelumnya. Kalau ini email berarti tinggal berubah jadi the email has been already taken dan sebagai. Jadi ini message ini memang template dari Laravel ya, kita nggak perlu tambahkan nilainya ya, nilai dari variable message ini. Lalu udah, ini jangan lupa pakai where model nih, where model, terus pokoknya tiru aja settingannya. Dan selebihnya sama guys, yang email password sama aja, tinggal diganti where modelnya nih, where model email di sini ya diganti juga, where model juga diganti. Itu sama lah, disamakan aja. Oke. Tuh kalau registrasi. Nah, kalau login gimana? Login coba kita setting dulu sini. Email sama nih pasti password. Kalau ini 2 aja kalau login guys. Login 2 aja.
motion save. Kok mati guys? Bentar. Nah nyala. Panik itu. Baterainya kesekarat. Ini aman gak sih? Wih 6%. Malah nggak nyambung dah. Tidak. Petir kan gambarnya. Oke lanjut. Kita ke disvalidate nih, validasi untuk emailnya apakah sudah tersimpan di ini ya, diregistrasi atau belum. Lanjut. Ini laos aus tem. Lanjut. Ini fungsi ketika mungkin salah email atau salah password jadi itu akan nanti error invalid created. Maka ketika salah email atau salah password maka enggak gagal masuk error redirect ini akan kembali ke home nya. Oke gimana langsung ntar di login. Oke lu kita jelasin guys loginnya. Ternyata tadi untuk login sama mirip-mirip ya settingannya, yang blade view nya mirip-mirip cuman beda di mana ya? Mirip cuman yang tadi 3 kolom, ini cuma 2 kolom doang. Email password jadi sama aja selebihnya. Aja tinggalnya ada dua error ini, 2 tag error. Lalu ini juga sama, passwordnya sama. Dan udah sama aja. Coba langsung aja kita coba loginnya. Oke. Kita logout lagi. Ini. Nah, kita log. Coba kita login. Ada bermasalah di folder, mungkin nanti kita akan benarkan di video selanjutnya ya. Foldernya malah naik ke sini. Kita udah coba sign in. Ini soalnya saya kayak udah daftar pakai ini guys. Nah, sudah. Lalu kita lihat navigasinya apakah masih tempatnya login atau username. Oke, sudah admin atau username seperti itu. Oke, kita ada yang ketinggalan kurang. Apa sih aku ini? Kart ini aslinya T ya guys, saya typo ketika nulis tabel jadi T. Kart. Jadi kita simpan aja, kita tambahkan di sini huruf link. Jadi kalian kalau ingat di kart itu kan ada terakhir kita membuatkan di ini ya, halaman kartnya nih belum kita setting check outnya nih. Coba ketika kita akan cetakkan kemana, pencet check out. Nah oke, materi kita ini cukup sampai kali ini, sampai sini saja. Dan nanti kita kan gak akan menunjukkan ini, tapi kita akan membahas tentang cara ketika kita lupa password dan cara meresetnya seperti itu di video selanjutnya. Jadi nantikan, stay tune in my channel and nyalakan loncengnya, dan terima kasih.